Suami saya lumpuh. Tapi saya masih merasa, saya wanita paling bahagia di dunia. Sayang, kamu akhirnya datang. Aku sangat merindukanmu. Bagaimana perasaanmu hari ini? Meskipun, dia memanggil sahabatku sayang. Xiao King, lihat. Peng belakangan ini baik-baik saja. Ciao ciao, terima kasih. Selama sebulan terakhir ini, terima kasih sudah bolak-balik merawat Peng. Wanita beracun kau. Ya Yao jelas istriku. Apa salahnya dia merawatku? Mulai hari ini, Ya Yao harus tinggal di rumah. Peng, Kia Yao mencoba membantumu, memulihkan ingatanmu, makanya dia merawatmu. Dia bukan istrimu, aku. Diam kau. Ya Yao adalah istriku. Mulai hari ini, kau pindah dari kamar utama, dan tidur di kamar tamu. Tuan, bagaimana bisa Anda melakukan ini? Peng, Anda mau saya menyerahkan kamar utama? Nyonya, Xiao Cheng, Peng amnesia sekarang. Jangan terlalu bersemangat dulu. Dan menurutku, ini keputusan yang lebih baik. Selama aku di sini, Peng sudah pulih kakak baik. Kereza, kau tidak mau berhenti di tengah jalan, kan? TAPI. Xiao Cheng, untuk membantu Peng memulihkan ingatannya. Ikuti saja kemauannya. Oh, aku janji pada aku dan Peng sudah menikah 10 tahun. Kini, dengan susah payah, kami mengharapkan seorang anak. Berapapun biayanya, aku akan membuatnya. Mengingatku dan anak kita, tentu saja. Kami pasti akan membuatnya, memulihkan ingatannya. Tunggu. Karena Kia Yao sudah pindah. Kau bertanggung jawab atas makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Bagaimanapun kau merawatku, perlakukan Kia Yao sama. Perlakukan Kia Yao sama. Tapi Kia Yao tidak sakit, dan aku hamil sekarang. Peng, aku. Apa? Aku? Bukankah kau baru saja bilang akan melakukan? Bukankah kau baru saja bilang akan melakukan? Apa saja untukku? Apa kau berbohong padaku? Baiklah. Ayo kita bercerai. Tidak, Peng. Aku bersedia. Selama itu untukmu. Aku bersedia melakukan apa saja. Nah, begitu. Aku lapar. Pergi buatkan aku dan Kia Yao makanan untuk dimakan. Oh. Tuan bisa berdiri. Saya harus memberitahu Nyonya. Apa kabar? Kakiku lumpuh. Dan suami miskin amnesia. Aktingku meyakinkan? Ya. Sangat meyakinkan. Kupikir Shen King mudah ditipu. Rencana amnesia palsu ini berjalan lebih lancar dari dugaanku. Selama kita tidak itu belum berhasil. Kau harus tahu, perjanjian hartaku belum ditandatangani. Jika kau terus mengganggunya, kau takkan dapat apa-apa. Hahaha, perceraian itu mudah. Tinggal punya bayi, dan kuceraikan dia. Jangan terlalu angkuh. Shen Cheng, dia bukan orang yang bisa diremehkan. Terlebih lagi, di perutnya, dia membawa satu-satunya pewaris keluarga Shen. Kau mau mengusirnya dan mengasuh anaknya? ITU tidak akan mudah. Apa yang perlu ditakutkan? Meskipun Shen King menghargai ini, anak yang didapat susah payah. Itu berbeda. Bukankah dia masih di bawah kendaliku? Selama dia tidak tahu, semua aset keluarga Shen akan jadi milikmu. Tunggu saja, hari-harimu yang baik akan datang. Kau benar. Sekarang, orang-orangku dan uangku semua untukmu. Tentu saja. Kau wanita yang paling kucintai. Nyonya, Tuan amnesia dan lumpuh selama sebulan lebih dan kau masih. Peng terlalu memanjakanku. Sekarang setelah dia kecelakaan, aku tak bisa meninggalkannya. Tapi Nyonya, Tuan mengira Tang Kia Yao adalah karena amnesianya. Membiarkan mereka sekamar sekarang. Tidakkah kau takut sesuatu terjadi? Tidak, aku percaya Peng. Dia tak mengkhianatiku. Jika dia benar mengkhianatiku, maka anak maupun dia takkan tersisa. Nyonya, tadi kulihat Tuan berdiri. APA. Nyonya,
Tolong pelan-pelan. Bapak Peng akhirnya berhasil berdiri lagi. Mana mungkin saya tidak senang? Tapi Nyonya, saya perhatikan. Kaki Bapak Peng tidak terlihat seperti dia baru saja pulih. APA? Nyonya, secara logika, dia seharusnya tidak pulih secepat itu. Tapi saat saya memberinya air minum saya melihat kakinya bergerak secara alami seperti orang lain. Kakak, kau sudah melayani kami bertahun-tahun. Kau tahu pria seperti apa Bapak Peng itu. Apa kau mencoba memfit Nana? Nyonya, tidak mungkin. Saya telah melayani keluargamu selama bertahun-tahun. Kebaikan Anda membantu saya menafkahi keluarga saya. Saya hanya tidak ingin Anda tidak tahu yang sebenarnya. Baiklah. Saya akan pergi melihat sendiri. Bapak Peng, Anda bisa berdiri? Omong kosong apa ini? Xiao Cheng, saya sedang memijat kakinya. Bagaimana dia bisa berdiri? Bayan Zhang, Anda bilang dia bisa berdiri. Berikan penjelasan. Nyonya, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, tapi saya tidak tahu. Diam. Xiao Cheng, wanita tua itu sedang mencoba membuat keretakan di antara kalian berdua. Dia tidak punya niat baik. Itu tidak benar. Kakak, jika Bapak Peng bisa berdiri, saya akan senang sekali. Tapi saya tidak akan mentolerir klaim tanpa dasar Anda. Kemari, terima hukumanmu. Ya? Si licik Tangkia iya, saya akan pastikan Nyonya melihat kelakuan asli. Bapak Peng, fokus pada pemulihanmu. Saya permisi dulu. Tenang ya, nak. Mama akan membuat papa mengingat kita. Ana, di mana asam folat saya? Hentikan dasar Nagel. Kenapa kamu pakai baju Shen King? Karena kita cari sensasi. Ayo kita lakukan sampai akhir. Aku akan pakai piyamanya, tidur di ranjangnya, dan tidur dengan suaminya. Ada apa? Kamu tidak takut Shen King akan tahu? Wanita hamil itu tidur sangat nyenyak, setiap malam. Walau dia tepat di samping, dia tidak akan sadar. Dugaan saya benar. Bukan hanya Tuan bisa berdiri, dia berselingkuh dengan Tangkia Iap. Tunggu. Tentang ketahuan, kita harus awasi pembantu rumah itu dengan hati-hati. Dia benar-benar melihat berdiri hari ini dengan matanya sendiri. Aku ceroboh hari ini. Untungnya Shen King tidak percaya dia. Selama Shen King terus curiga, dan kita terus menyangkal, apa yang bisa dia lakukan pada kita? Benar. Siapa yang akan percaya? Kara Sireng Pelayan? Karena Nyonya tidak, aku akan pastikan dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kamu tidak akan terus menipu Nyonya. Nyonya, apakah ada sesuatu yang salah? Kenapa kamu banggan seller ini? Nyonya, beberapa malam terakhir mual pagimu membuatmu terjatuh. Aku mengkhawatirkan. Bukan apa-apa. Nyonya, apakah Anda mencari asam folat? Ya, tapi aku tidak menemukannya. Di mana pun. Nyonya, Anda lupa. Asam folatnya ada di laci kamar utama. Mari kita ambil dari sana. Baiklah. Ke kamar utama. Ana, kenapa suara-suara di kamar utama? Mungkinkah kamar Nonata memiliki lebih dari satu penghuni? Ada pria lain di sini? Mr. Hill, Kia Yao tidak punya pacar. Bibi Chang, jangan menyebarkan rumor. Tapi Nyonya, itu suara Ah Peng. Ah Peng. Ah Peng? Ada apa? Kau mencariku? Ah Peng, kenapa kau di sini? Tuan, bagaimana bisa Anda di sini? Ada masalah apa lagi? Memangnya aku harus di mana? Kukura. Xiao Cheng, kau tak Ah Peng bersamaku? Mana mungkin aku mengkhianatimu begitu? Kau bohong. Aku melihatnya sendiri. Kau bersama Tuan. Jangan berani tipu Nyonya. Pelayan jahat, beraninya fitnah aku. Xiao Cheng, jangan percaya dia. Dia bohong padamu. Baiklah. Sempurna. Shen King. Jika kau tak percaya, kenapa repot? Pura-pura ingin aku tinggal? Ayo pergi, ayo cerai. Tidak. Tidak. Tidak.
Peng, biar ku jelaskan. Aku takut sekali kehilangan. Sejak kau hilang ingatan, aku bingung setiap pikiranku terus berpacu. Tolong. Jangan ceraikan aku, ya? Ini anak kita. Bulan lalu, kau cium perutku dan bercerita pada mereka. Kau janji bawa mereka ke laut. Aku tahu kau tak bisa mengingat apapun sekarang. Tapi demi anak kita, demi keluarga kita, ku mohon jangan pergi. Aku mohon padamu. Peng, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya merasa sedikit tidak enak badan. Di mana sakitnya? Apa ini serius? Tidak terlalu buruk. Besok pagi, aku akan menemanimu ke cek kehamilan. Benarkah, Peng? Oh, bagus sekali. Peng, biar kuantar kamu beristirahat. Peng, ini sup kenari kesukaanmu. Cicipi sedikit, lihat apakah rasanya sama. Ada apa, Peng? Apa rasanya tidak enak? Beginikah caramu merawat orang? Kia Yao belum datang. Kenapa makan malam dimulai? Apa kamu mencoba mengganggu Kia Yao lagi? Bukan begitu, Peng. Aku hanya tak ingin kamu kelaparan. Makanya aku mulai makan malam lebih awal. Ditambah lagi dengan kehamilanku. Aku jadi mudah lapar. Itu bukan alasan. Kia Yao telah melakukan begitu banyak untuk keluarga ini. Walaupun kamu kelaparan, kamu akan menunggunya. Dia akan ikut makan malam. Baiklah, aku mengerti. Kamu sudah di sini, sayang. Apa kamu lapar? Ini, minum air ini. Ciao. Bibi Zhang salah tadi malam. Kamu bekerja keras merawat Peng. Jangan dimasukkan ke hati. Xiao Qing, di antara kita, tak perlu formal. Apalagi saat dia memperlakukan sebagai istri kesayangannya. Peng, makanlah udang ini. Kia Yao, kamu juga makanlah. Udang ini terlalu asin. Siapa yang bisa makan ini dan sup ini? Dan sup ini sangat asin. Maaf, Peng. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Bibi Zhang, bersihkan ini. Baik, Nyonya. Nyonya, Anda menjatuhkan sesuatu. Peng, kamu. Nyonya, lihat, apakah Tuan Muda benar-benar bisa berdiri? Kenapa ribut-ribut? Kakiku sepenuhnya tidak berguna. Sup panas mendidih ini tumpah di kakiku. Tentu saja aku bereaksi. Xiao Qing, aku sudah membantu Kakak Peng dengan rehabilitasi sebisa mungkin. Tampaknya efektif. Nyonya sendiri yang menyaksikannya. Berhenti mencari alasan. Cukup, Nenek Zhang. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku gagal merawat Peng. Peng, janji temu rumah sakitku. Masih beberapa jam lagi. Biar aku bantu dulu. Kau sadar, waktu untuk pemeriksaan, kau menyiram kakinya. Bagaimana bisa kau begitu egois? Pemeriksaan hari ini. Pergi dengan Nenek Zhang. Kakak Peng, mari obati lukamu dulu. Peng. Nenek Zhang, kamulah yang mencurigakan. Ini satu-satunya kesempatannya untuk mendampingi pemeriksaanku. Kau menghancurkan segalanya. Dengarkan baik-baik, coba ini lagi. Dan kau dipecat. Nyonya, maksudku melindungimu. Cukup. Hentikan, tuduhan tak berdasar. Kau pernah kabur, tapi tidak kali ini. Hari ini, Nyonya akan tahu kebenarannya. Ambilkan TAS bersalin. Sekarang. Baik, Nyonya. Pemeriksaan memakan 2 jam. Banyak waktu. Kita akhirnya bisa bersenang-senang. Kemerla, aku tidak sabar. Saatnya telah tiba. Nyonya, ID Anda hilang. Master Hill, aku menyimpannya di tas tempo hari. Nenek Zhang, ambilkan. Aku tidak tahu di mana kau menyimpannya. Di kamar tidur. Lupakan, aku akan pergi. Hati-hati. Sekarang, warna asli Tuan Muda dan Tang Kia Yao akan terungkap. Apakah lukanya masih sakit? Dengan perhatianmu, bahkan rasa sakit 1000 kali lipat. Tidak berarti apa-apa.
Jika aku begitu efektif, saat Shen King pergi, bukankah aku pantas mendapat imbalan? Imbalan apa yang kau inginkan? Apa yang terjadi di sini? Di mana Ah Peng? Kenapa dia tidak di kursinya? Ah Peng, kamu baik-baik saja? Suara apa itu tadi? Siapa di sana? Ah Peng. Ah Peng, apa yang terjadi padamu? Di mana Chow Chow? Bukankah dia seharusnya mengoleskan obatmu? Dia. Ah Peng, kalian berdua punya semacam pertengkaran? Tidak, Kiai Yao keluar urusan. Saya sedang mengoleskan obat dan tidak sengaja tersandung. APA, kamu jatuh? Ada yang sakit? Para? Baiklah, cukup. Saya baik-baik saja sekarang. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu bersama Bibi Zhang periksa kehamilan? Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Saya lupa KTP di rumah. Kembali untuk mengambilnya. Benarkah? Ya, Bibi Zhang menunggu di bawah. Baiklah, Nyonya, apakah Anda menemukan sesuatu? Bibi Zhang, mengapa Anda naik? Untuk memeriksa apakah Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mengapa Tuan sendirian di sini? Di mana Tang Kiai Yao? Ah Peng baru saja bilang, Jia Kelur Urizen. Ada apa? Anda memerlukannya? Tidak mungkin. Saya di bawah sepanjang waktu. Tidak pernah melihatnya pergi. Dia pasti bersembunyi di sini. Aneh. Semua orang di mana? Cukup. Bibi Zhang, Kiai Yao tidak ada di sini. Benar, Bibi Zhang. Anda pasti salah. Tidak mungkin. Dia pasti ada ruangan ini. Panggil dia sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bibi Zhang, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Kiai Yao pasti tidak mungkin di sini. Aneh, bagaimana Kiai Yao tidak menjawab teleponnya? Bibi Zhang, Anda terus-menerus mengincar Kiai. Jangan pikir saya tidak sadar. Apakah karena dia membantu saya merawat Pak Lin terlalu baik, mencuri pujian Anda? Tepat sekali, Bibi Zhang. Saya pikir Anda sengaja melakukan ini untuk menjebak Kiai Yao. Tidak, Nyonya Lin, saya hanya tidak ingin Anda tertipu. Bibi Zhang, sejak saya hamil, segala sesuatu di rumah ini selalu penuh masalah. Saya pikir Anda bisa berbagi beban saya, TAPI malah. Anda malah memperburuknya. Jika Anda tidak mau tinggal, saya akan bayarkan Anda pergi sekarang. Tolong, Nyonya Lin, saya mohon. Saya punya anak lumpuh di rumah. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Nyonya Lin. Baiklah. Saya beri Anda kesempatan terakhir, tapi Anda jangan pernah melakukan trik seperti itu lagi. Baik, Nyonya Lin, saya tidak akan membuat Anda khawatir lagi. Tidak mungkin. Saya tidak bisa kehilangan posisi saya. Kali ini, saya akan pastikan Nyonya Lin mengetahui perselingkuhan Pak Lin dengan Kiai Yao. Baiklah, saya baik-baik saja sekarang. Segera periksakan kandunganmu. Aku akan segera kembali. Jangan khawatir. Kenapa kamu kembali lagi? Baru teringat, kurasa aku lupa ID-ku. Aku ingat. Mungkin aku meninggalkannya di nakas. Mungkin di sana. Cepat ambil dan pergi. Tunggu. Kalau kupikirkan, ada di lemari pakaian. IDMU ada padaku. Kenapa kamu punya ID-ku? Mungkin dari kunjungan RS terakhir, aku keliru mengambil IDMU. Tertukar. Shen King tidak boleh tahu. Aku mengambil ID-nya untuk mentransfer asetnya. Itu tidak disengaja. Ada apa? Kamu tidak percaya padaku? Ya, tentu saja. Tadinya kupikir kamu ingat tentang kita. Aku pergi sekarang. Istirahatlah. Silakan. Hengajajang. Kekiku, apakah bengkak sekali? Bu, kehamilan selalu menantang. Gejala Anda lebih parah dari kebanyakan. Pembengkakan kaki itu Lihat aku sekarang. Pantas saja Cai Peng tidak ingat. Xiao Xiao, kenapa pulang terlambat sekali? Ada urusan mendesak di kantor. Xiao Cheng, ada yang bisa kubantu? Bukan apa-apa, cuma khawatir saja.
Ada Kinderat, yang memerlukan perhatianku. Begitukah? Kalau begitu, Nona Kia Ia kenapa tidak menjawab panggilan? Ya, kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Perusahaan ada. Rapat mendadak sore ini. Aku sibuk sampai sekarang dan tidak bisa menjawab. Kamu tahu kan, Xiao King, akhir-akhir ini aku mengurus perawatan kakpe dan urusan perusahaan. Banyak sekali hal membutuhkan perhatian. Aku bahkan tidak bisa tidur dengan benar. Xiao Ching, tolong jangan dengarkan gosip orang luar. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman apapun di antara kita sesama saudara. Aku tahu, kita adalah sahabat terdekat. Setelah kecelakaan Peng, kamu telah memikul perawatannya sendiri. Aku berterima kasih padamu. Bagaimana mungkin aku meragukanmu? Aku tahu, setelah semua yang kita lalui, kamu tidak akan mudah mencurigaiku. Si Jalang Shen King, mudah sekali dibodohi. Rayuan manis selalu berhasil. Oh, Bibi Zhang, dokter meresepkan obat penenang hari ini. Kia Yao bisa pakai sedikit. Ambilkan untuknya. Tapi, Terima kasih, Bibi Zhang. tak kusangka kesempatannya datang secepat itu. Sekarang lihat kau kak. Barang-barang Shen King, luar biasa bagusnya. Aku punya yang lebih baik. Mau coba? Kenapa kamu di sini? Kita hampir ketahuan hari ini. Apa kamu tidak sadar? Santai saja. Kita tidak tertangkap. Tapi Bibi Zhang merepotkan. Ya. Haruskah kita menyingkirkannya? Ini waktu genting. Jangan sampai ada yang tahu. Melihat bagaimana Bibi Zhang memohon pada Shen King hari ini, dia mungkin tidak akan membuat masalah. Benar. Hari ini Shen King memerintahkan. Dia menyiapkan obat penenang. Dia tidak berani menolak. Hanya pelayan, takkan buat masalah besar. Cukup, wanita hamil itu sedang tidur sekarang. Bayaranku sudah jatuh tempo. Siapa itu? Saya, Nyonya. Sudah larut sekali. Ada APA, Meisukla. Nyonya, makan bubur dan beristirahatlah. Aku tidak nafsu makan. Nyonya, Anda lupa. Apa kata dokter hari ini? Katanya Anda lemah, tidak baik untuk pertumbuhan janin. Meskipun tak nafsu makan, Anda harus pikirkan bayi di dalam rahimmu. Kau benar. Aku tak peduli kesulitan diri, tapi tak biarkan bayi menderita. Baik, Nyonya, begitulah seharusnya berpikir. Nyonya, ada apa? Nyonya, bagaimana kalau obat penenang? Oh, sungguh disayangkan. Obat penenang itu kuberikan pada Kia Ia atau kau bisa pergi. Nyonya, pelan-pelan saja. Obat penenang berubah jadi obat perangsang yang tak tertahankan. Kali ini akan kulihat di mana kau bisa sembuh. Pusing sekali. Pusing. Ciao ciao. Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Hanya merasa sedikit demam. Tapi jelas ada yang salah. Tubuhmu penuh ruam merah. Apakah ini alergi? Biar ku periksa. Mander. Kia Yao, apa yang sebenarnya terjadi? Ini menular. Kau hamil. Aku tak mau menulari diri. Kau benar. Tapi kau yakin baik-baik saja? Aku baik. Tentu saja aku baik. Ngomong-ngomong, kenapakah di sini selarut ini? Ada yang salah? Bibi Zhang membawakan bubur, tapi membuatku mual. Aku datang mencari obat tidur, tapi sekarang sudah lebih baik. Bagus, kau sudah lebih baik. Sudah lerat. Mungkin sebaiknya kau kembali dan istirahat? Baiklah. Kau dengar itu? Dengar APA. Pasti hanya imajinasi. Sepertinya aku salah dengar. Aku akan kembali ke kamar. Istirahatlah. Baik. Kali ini pasti perbuatan Bibi Zhang. Kita tak bisa lengah lagi. Jika mereka tahu, semua akan hancur. Aku meremehkannya. Tak masalah. Aku punya cara menanganinya. Mungkin bahkan membalik ini demi keuntungan kita. Sudah kubilang, Kak, kecuali ada urusan mendesak. Sudah berhari-hari, kembalikan uangnya sekarang. Apa? Kamu kalah judi lagi? Kenapa selalu jadi masalah? Kalau aku minta uang, anggap saja ini biaya anak kita di RS.
Cepat transfer uangnya sekarang. Putra kita masuk RS lagi. Apa yang kau lakukan padanya? Bukan urusanmu. Kirim semua uangmu. Atau nyawa putramu terancam. Apa yang sudah kau lakukan pada putra? Bibi Zhang. Butuh uang lagi? Pak, Anda bicara apa? Berhenti berpura-pura. Jangan pura-pura bodoh, Bibi Zhang, karena kau tahu rahasiaku. Dan aku tahu kau punya 2 pemboros di rumah. Itu berarti kita dalam masalah ini. Apa maumu dariku? Kau sudah 10 tahun bersama keluarga Shen, dan Shen King paling percaya padamu. Mendapatkan sesuatu darimu takkan sulit, benarkah? Yakinlah. Kau akan dibayar lunas. Haruskah aku setuju? Bagaimana jika dia memujiku, Pak? Bibi Zhang. Peng, apa yang kalian lakukan? Tidak apa-apa, sedang memeriksa tugas rutin, kan, Bibi Zhang? Ya, benar. Kalau hanya pekerjaan rutin, kenapa kamu begitu gugup? Dia takut membuat kesalahan, dan dimarahi. Tidak apa-apa, Bibi Zhang. Asalkan mengikuti perintah saya tidak akan menyalahkanmu. Dimengerti. Saya merasa agak lelah. Saya akan istirahat di atas. Silakan lanjutkan saja. Istirahatlah yang cukup. Baik. Bibi Zhang, apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan? Nyonya, bolehkah saya meminta uang muka? Gaji 6 bulan. Meminta uang muka lagi? Bibi Zhang, apakah suamimu kalah judi lagi? Yah, ini tagihan medis anak saya. Menumpuk lagi. Saya akan menanggung biayanya. Tapi kita baru saja bayar bulan lalu. Kenapa mereka menuntut lebih sekarang? ITU Xiaobai mencoba memerasmu untuk uang judi. Nyonya, saya. Sepertinya tebakanku benar. Bibi Zhang, kecanduan Xiaobei tidak bisa dibiarkan. Tapi jangan khawatir. Saya akan urus sendiri. Biaya medis anakmu bulan depan. Terima kasih, Nyonya. Kasihan anak, apa yang harus kulakukan sekarang? Jika kamu mencuri surat hak milik Shen King, aku akan membantumu menyingkirkan masalah Zhao Bei itu. Ditambah lagi, menyembuhkan penyakit anakmu sepenuhnya. Haruskah aku melakukan ini? Tapi Nyonya. Bibi Zhang, kurasa tidak. Kamu ingin anakmu mati begitu mudah. Ketemu di sini. Kartu ban Nyonya sepertinya ada di sini juga. Bibi Zhang, apa yang kau lakukan di sini? Sudah larut malam. Ada perlu apa? Saya sedang mencari sesuatu. Mencari sesuatu? Apa yang kau simpan di perpustakaan? Bukan untukku. Saya mencari Tuan. Apa sebenarnya yang Tuan cari? Tuan. Tuan menyebutkan. Dia sepertinya teringat beberapa memori lama. Dia memintaku kumpulkan catatannya dan buku harian referensinya. Benarkah itu? Benarkah Tuan berkata ingatannya pulih? Ya, dia hanya mengingat sebagian. Karena itu dia memintaku mencari barang ini. Baiklah, aku yakin dia akan ingat. Aku dan anak kita. Baik, Nyonya. Saya akan mengantarkannya padanya dulu. Cepat. Baik, Nyonya. Tunggu. Ada apa, Nyonya? Perlu sesuatu lagi? Ambil ini. Ini milik Tuan. Dari pernikahan kami hingga aku hamil, dia menyimpan buku harian ini. Saya percaya ini akan memulihkan ingatannya dan kesembuhannya. Dimengerti, Nyonya. Segera saya antar. Cepat. Baik, Nyonya. Anna, Kansi Bibi Zhang, kenapa ada di sini? Tak APA, akan ku kembalikan padanya. Tuan, barang yang Anda minta, sesuai janji. Kapan Anda tepat janji Anda? Kerja bagus. Kau tidak mengecewakanku. Bagaimana janji Anda untuk menuruti permintaanku? Tenang saja. Dokter akan dikirim merawat putra Anda besok. Suami Anda yang tak berguna akan disingkirkan diam-diam. Tapi, kemitraan kita berlanjut. Apa? Apalagi yang kau mau? Bibi Zhang sudah ingin kabur, pergi begitu cepat, Anda boleh pergi. Tapi jika begitu, putra Anda keluar dan tak dirawat, itu akan tragis. Jangan.
Tolong, putraku harus dilindungi. Saya akan bekerja sama dengan segalanya. Andai Anda patuh sebelumnya, kita takkan begini. ITU Bibi John? Apakah itu Bibi Zhang? Xiaoqing, Xiao Xiao. Apa yang kau lakukan di sini? ku dengar kau mengalami mual di pagi hari. Jadi aku memesan beberapa suplemen kehamilan aman online. Baru saja tiba hari ini. Jadi ku bawakan kemari. Benarkah? Kau manis sekali, Xiao Xiao. Sama-sama, Xiaoqing. Kapan perkiraan persalinanmu? Tinggal beberapa bulan lagi kan? Kenapa kau bertanya? Kenapa tiba-tiba tertarik? Hanya menunjukkan kepedulian. Bayi yang kau kandung itu adalah harapan terakhir keluarga Shen. Sebaiknya sangat berhati-hati. Tepat sekali. Setelah anak lahir nanti, aku akan mentransfer semua aset keluarga Shen padanya. Biarkan mereka tumbuh tanpa beban. Siapa yang dapat warisan belum diputuskan. Kita lihat saja nanti. Berhenti di situ. Daza Yalang. Kau menyuruh preman menyerangku. Aku tidak melakukan apapun. Aku bersumpah itu bukan... Pembohong. Masih mencari alasan? Lihat luka-luka ini, masih mau menyangkalnya? Aku mentransfer uangnya. Aku sungguh tidak mengerti apa yang terjadi. Kau kenal si Oiping? Kan, dia yang mengirim preman itu. Pembayaranmu datang langsung darinya. Lalu kenapa aku ada di sini? Tidak tahu. Aku bersumpah. Bukankah Bibi Zhang bilang padamu untuk menjemur pakaian? Sembunyi. Cepat sebelum Tuan melihatmu. Tuan. Jadi kelumpuhan Cai Peng hanya akting. Kau tak menunjukkan belas kasihan. Jangan salahkan aku atas balasannya. Peng. Kenapa kamu di bawah? Bukankah kamu seharusnya istirahat lebih banyak? Tidak perlu. Aku ingin menengok. Menenggaku? Apakah kamu mengingat sesuatu yang lain? Hanya beberapa fragmen. Belum terlalu jelas. Tidak apa-apa, Peng. Aku bisa menunggu. Beberapa hari terakhir ini, melihatmu perlahan menerima sop kenari saya. Aku tahu, kamu akhirnya akan mengingatku. Shen King. Terima kasih telah memberiku waktu. Ngomong-ngomong, kapan tanggal persalinanmu? Tanggal persalinan? Kamu sudah lama bersama Kia Yao. Kamu mulai mirip dengannya, bahkan menanyakan pertanyaan yang sama. Benarkah? Kami berdua peduli padamu. Saat anak kita mewarisi keluarga Shen, aset. Kapan kamu akan menanganinya? Tidak perlu terburu-buru, bayinya belum lahir. Setelah kelahiran, kita akan menyelesaikannya bertahap. Ini tidak bisa menunggu. Warisan ini seharusnya milik anak kita. Kita harus mengamankannya sebelum ada komplikasi atau si Shen berubah pikiran. Peng, ada apa denganmu? Apakah ingatanmu bertambah lagi? Kamu tidak pernah peduli tentang hal-hal ini sebelumnya. Bukan apa-apa. Ini menyangkut masa depan anak kita. Harus ditangani dengan hati-hati. Tidak setuju? Tentu saja. Aku akan mengikuti arahanmu. Aku haus. Bisakah kamu ambilkan air? Halo. Suamimu tidak pernah kehilangan ingatan. Dia bersekongkol untuk aset. Dan berselingkuh dengan Tang Kia Yao. Tidak percaya padaku? Biar kutunjukkan sesuatu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Ada apa? Shen King. Kenapa ada darah? Bagaimana kita bisa bangun? Apa yang terjadi? Panggil dokter, panggil dokter. Aku pergi sekarang. Apakah Nyonya tahu sesuatu? Lalu apakah dia juga tahu soal pengkhianatanku? Ada apa dengan Shen King? Mana ku tahu? Dia ditelepon, lalu pingsan. Untungnya bayinya selamat. Atau semua rencana kita akan gagal. Tidak sesederhana itu. Panggilan telepon biasa. Bagaimana bisa membuat wanita hamil pingsan karena stres emosional? Apakah dia mendengar sesuatu? Xiaoqing, kau sudah sadar. Bayinya, baikku. Bayinya baik-baik saja. TAPI. Kenapa tiba-tiba pingsan? Apakah dengar sesuatu? Xiao King. Apa kau dengar sesuatu? Ya, aku dengar. Apa yang kau dengar? Suamimu amnesia. Dia bukan hanya mengincar uangmu, tapi juga selingkuh dengan Tang Kia Yao. Tidak percaya padaku? Aku akan tunjukkan sesuatu.
Ah Peng dan Xiao Qiao, kenapa terburu-buru? Apakah pria itu berkata yang sebenarnya? Tidak, aku harus mencari tahu akar masalah itu. Xiao King. Apa sebenarnya yang kau dengar? Katakan padaku. Benar sekali, Xiao Cheng. Apapun yang terjadi, kami di sini untukmu. Bukan apa-apa, hanya panggilan iseng. Mungkin aku saja yang paranoid. Baguslah kalau bukan apa-apa. Kau sudah hamil beberapa bulan. Istirahat yang benar. Jangan terlalu banyak berpikir. Syukurlah kau baik-baik saja. Sekarang kau istirahat. Kami akan buatkan makanan. Tunggu, Ah Peng. Kenapa kau tidak di kursi roda? Xiao King. Saat kulihat kau dalam bahaya, aku panik. Dan tiba-tiba, tubuhku bereaksi. Tepat sekali. Kau seharusnya melihat betapa khawatirnya Kak Pei saat kau dalam masalah. Dia berdiri sekarang, sebenarnya baik untukmu. Bukankah begitu? Xiao King. Lihat sendiri. Kakiku masih terasa sakit. Ayo buatkan makanan. Ayo. Nah, Nyonya, rekaman yang mengesankan, kan? Bantu aku. Uang bukan masalah. Aku akan membuat mereka membayar ini. Sayang. Terima kasih, sayang. Tapi hari ini Shen King akhirnya bisa bangun dari ranjangnya. Jika kamu tidak segera pergi, bukankah mereka akan curiga? Hari ini ulang tahunmu. Dia tak sebanding denganmu. Setelah dia melahirkan anak itu, aku akan mengurus bayinya dan menceraikannya. Lalu, tak ada lagi yang mengganggu kita. Kamu jahat sekali. Hanya kamu yang bisa merayuku. Ayo Hei, sudah selesai. Sekarang giliranmu. Heng, aku sudah tidak sabar untuk menceraikan Shen King itu. Setiap kali aku melihat dengan wanita hamil itu, membuatku gila karena cemburu. Aku suka melihatmu seperti ini. Jangan khawatir, sebentar lagi semua aset perusahaan telah dipindahkan selama waktu ini. Sekarang yang kita butuhkan adalah anak Tuk melengkapi rencana. Benarkah? Itu luar biasa. Aku tidak sabar melihat Shen King berlutut di depan. Jangan khawatir, sayang. Shen King akan segera berlutut di depan kita, memohon. Ini Shen King menelepon. Jawab saja. Hello, Xiao Qing. Kamu menelepon, ada masalah? Kia Yao, hari ini ulang tahunmu. Aku Civic Procedure Keluar RS, dan hampir lupa. Oh, tidak apa-apa. Ada hal mendesak hari ini. Kalau tidak, aku pasti sudah menjemputmu dari rumah sakit. Tidak apa-apa, kamu sudah di rumah kan? Aku sebenarnya pesankan bunga. Tidak perlu, sampai repot-repot begitu. Bukan masalah, aku sudah di depan pintumu. Buka pintunya. APA, Jangan terburu-buru, ini baru permulaan. Pengkhianatan dan tipumu akan kubalas 10 kali lipat. Kenapa lama sekali menjawab? aku di kamar kecil. Jadi, selama kau tidak menyembunyikan apapun dariku, tidak apa-apa. Tidak, tentu saja tidak. Xiao Qiao, kau berkeringat? Apa kau gagap sekali? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit kira. Ngomong-ngomong, Xiao King, kau perlu sesuatu yang lain? Xiao Qiao, kau bekerja keras merawatku. Aku sungguh menghargaimu. Oleh karena itu, aku ingin mengadakan pertemuan pengalihan saham. Pertama, mengumumkan secara publik bahwa anakku yang belum lahir akan mewarisi semua aset keluarga Shen. Kedua, mentransfer sebagian saham perusahaan kepadamu untuk dikelola. Benarkah? Apa kau benar-benar memberikannya? Tentu saja, kebaikanmu dan Apeng selalu kuakui. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya padamu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi sekarang. Baiklah. Kau dengar itu? Shen King barusan bilang, dia mentransfer saham perusahaan sepenuhnya padaku. Tak kusangka Shen King begitu mudah ditipu. Setelah mendapatkan hak asuh anak, semua aset keluarga Shen akan kutransfer ke sini. Lalu paksa dia bercerai dan pergi tanpa apapun. Benarkah?
Dengan begini, kau takkan pernah perlu pura-pura amnesia lagi. Aku takkan pernah perlu mentolerir suasana hatinya lagi. Bibi Sang? Buka pintunya. Ini aneh. Kenapa tidak ada yang menjawab? Kamu terkunci di luar, kan? Bagaimana kau tahu? Bagaimana bisa kau melakukan ini? Karena aku tidak menjemputmu dari rumah sakit. Kau balas dendam padaku? Aku menjual rumah itu. Kau menjual apa? Bagaimana bisa kau menjual rumah ini? Tunggu sebentar. Kau tidak mungkin menjualnya tanpaku. Tenang saja. Rumah ini terlalu kecil. Setelah bayi lahir, kita tidak akan punya cukup ruang. Jadi aku menjualnya sekarang. Di mana uang dan akta properti? Semuanya aman bersamaku. Jangan khawatir. Aku akan mengadakan konferensi pers besok. Aku akan mentransfer semua aset keluarga Shen kepada anak kita. Dan semua saham perusahaan akan jadi milikmu. Benarkah? Tentu saja. Aku akan mengirimimu alamat konferensi segera. Baiklah. Di mana aku akan menginap malam ini? Sekarang kakimu sudah sembuh. Cari jalan keluarmu sendiri. Tunggu. Xiao King. Nyonya, maafkan saya. Saya tidak punya pilihan. Tuan Shen memaksa saya untuk mencuri akta properti. Saya benar-benar minta maaf. Hati manusia tak terduga. Kau dan Chai Peng melayaniku 10 tahun, namun mengkhianatiku bersama. Hukuman APA bisa meredakan kebencianku? Tidak, Nyonya. Saya tahu saya salah. Saya tidak pernah ingin melakukan itu. Tapi anakku saya. Jika saya tidak mengambil tindakan, anak saya akan dikeluarkan dari rumah sakit. Saya tidak punya pilihan lain. Saya mohon, Nyonya, punya belas kasihan pada keputusasaan seorang ibu. Nyonya, saya akan terima hukuman apapun. Bebaskan saja putra. Sebagai seorang ibu, saya mengerti penderitaanmu karena kau sudah sadar. Saya lega. Tapi mereka yang pantas dihukum, bukanlah kau. Miracala. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Bibi Zhang, maukah kau membantuku? Tentu saja, aku akan memberi dukungan penuh. Bagus. Kakak Peng, mengapa masih di kursi roda? Pemulihan kakiku belum diketahui publik. Acara penting hari ini menuntut kita mempertahankan sandiwara. Mereka harus percaya kau masih lemah. Ayo. Setelah hari ini, Shen Corporation secara resmi menjadi Sai Corporation. Benarkah? Ayo bergerak cepat. Ayo. Pertama, terima kasih atas perhatian Anda semua kepada Shen Corporation. Hari ini, saya secara resmi menyatakan bahwa seluruh aset Shen Corporation akan diwariskan kepada anak saya yang belum lahir. Sekarang, beberapa hari terakhir ini, Anda mungkin telah mendengar tentang kecelakaan suami saya, Chai Peng. Saya senang berbagi bahwa di bawah perawatan penuh, teman baik saya Tang Kia Yao, dia telah membuat kemajuan pemulihan yang luar biasa. bagi seseorang yang kehilangan ingatan dan mobilitas selama berbulan-bulan, kecepatan pemulihan ini sangat ajaib. Apakah Anda tidak mendengar? Nona Shen, bantuan temannya, membuat ini mungkin. Persahabatan sejati bersinar saat krisis, mendedikasikan diri sepenuhnya untuk merawat penyandang disabilitas. Sangat patut dipuji. Sebenarnya, saya telah menyiapkan hadiah istimewa hari ini untuk suami dan sahabat saya. Saya harap dengan Anda semua sebagai saksi untuk memberikan tanda terima kasih ini. Xiao King, kamu terlalu formal. Merawat Kakak Peng adalah tugasku sebagai temanmu. Kia Yao, tanpa perawatanmu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Tentu saja, kebaikan ini pantas dibalas dengan layak. Mari kita lihat presentasinya. Apakah kau dengar ITU? Shen King mentransfer saham kepada kita. Kita lebih dekat ke tujuan kita. Dia sangat mudah ditipu. Setelah saya mendapatkan hak asuh anak dan mentransfer kekayaan Shen, kita akan memaksanya bercerai. Dia akan pergi dengan tangan kosong. Lalu kau bisa berhenti. Pura-pura amnesia. Dan aku tidak perlu menahan sikap merendahkannya. Wanita, kau berani berkomplot melawanku?
Amnesia Chai Peng, akibat kecelakaan mobil. Dan Colombian ITU palsu. Semua itu hanya akting. Nona Shen, kapan Anda menemukan perselingkuhan mereka setelah skandal grup Shen? Bagaimana Anda akan menangani ini? Tutup mulutmu. Bukti-buktinya ada di sini. Kau tak bisa berkata apa-apa lagi kan? Xiao Cheng, biar ku jelaskan. Ini, Kakak. Urusanku dengan kalian belum selesai. Dokumen ini berisi bukti transfer aset ilegal Chai Peng dan kolusinya dengan Tang Kia Yao untuk memalsukan amnesia, menipuku agar bercerai, dan mencuri hak asuh anakku. Sekarang saya tuntutan kalian semua dan menceraikan Chai Peng. Memaksakannya pergi tanpa apa. Fitnah, kau selalu menjebakku. Shen King pasti dendam karena aku lupa dirinya, dan memalsukan video untuk menjebakku. Chai Peng, monster tak berperasaan. 10 tahun pengabdian sia-sia untuk Kau pantas mendapatkannya. Lihat, dia tak bisa berkata apa-apa sekarang. Dialah yang menjebakku. Chai Peng, berhenti membuat tuduhan palsu. Nyonya Zhang, hati-hati dengan ucapanmu, atau nyawa putra akan terancam bahaya maut. Kalau bukan karena kau mengancam nyawa putra untuk memeras, aku takkan pernah mencuri sertifikat properti Nyonya. Atau menutup perselingkuhanmu dengan Tang Kia Yao. Diam, Nyonya Zhang. Nyonya Zhang. Xiaoqing sahabat karibku, aku takkan pernah mengkhianatinya. Pasti kau disuap untuk menjebakku seperti ini. Rahasia tak akan terkubur selamanya. Kau berkomplot diam-diam, menjebakku, mencuri warisan anak-anakku, kira tak akan ada konsekuensinya? Kau gila. Sungguh tak waras. Chai Peng, jelaskan semua ini pada polisi. Kai Peng, Tang Xiaoqiao, kalian ditahan untuk pemalsuan kecelakaan dan kejahatan lainnya. Ikut kami untuk pemeriksaan. Tidak. Ini semua, Pak Polisi, dialah dalangnya. Tang Kia Yao memaksaku. Dia yang atur kecelakaan palsu dan pengalihan aset. Aku dipaksa. Aku tak tahu apa-apa. Pembohong. Kau yang mendekatiku, Chai Peng. Kau usulkan menghancurkan Shen King dan rebut harta keluarga Shen. Kini kau lemparkan semua kesalahan padaku. Diam kau. Jangan bicara lagi. Sungguh dunia yang kejam. Xiao Cheng, jika kamu mencabut tuntutan, aku akan memberimu semua uang haram itu. Semua akan kuselesaikan. Kamu sahabat terbaik, kan? Sudah terlambat. Setelah kamu memilih mengkhianatiku dengan suamiku tercinta, sudah terlambat. Sudah benar-benar terlambat. Xiao Cheng, kamu selalu saja yang paling baik. Kamu tidak akan memenjarakanku, kan? Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Xiao Cheng, katakan sesuatu. Xiao Cheng. Xiao King? Aku tahu aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Tang Kia Yao dan aku, itu hanya sesaat kelemahan. Hanya kamu satu-satunya di hati. Aku cinta kamu. Apa kamu benar-benar cinta aku? Tentu saja aku cinta kamu. Kita sudah bersama 10 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Aku membuat kesalahan yang bisa dibuat pria manapun. Aku memohon padamu, tolong maafkan aku. Dulu kupikir, kamu benar-benar mencintaiku. Kukira kamu adalah pria terbaik di dunia. Tapi pada akhirnya, aku terlalu naif tentang hati manusia. Aku melihat segalanya terlalu sederhana, terlalu murni, sentimen, terlalu murah. Bukan begitu, Xiao King. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bersumpah, jika aku pernah melakukan sesuatu untuk menyakitimu lagi, semoga aku tersambar petir. Xiao King, beri aku kesempatan lagi, oke? Sudah terlambat. Semuanya tak bisa diperbaiki. Bukankah ini yang kau inginkan? Hasil ini cocok untukmu, bukan? Kau melakukannya sendiri. Kau hancurkan keluarga ini. Aku. Anak kita. Xiao King, pikirkan masa depan anak kita. Walau kau tak peduli diri, pikirkan kesejahteraan anak kita. Jangan gunakan anak untuk memanipulasiku. Kau tak pantas menyebut anak kita. Kau tak layak jadi ayahnya. Aku tak pantas. Ya, aku tak pantas. Aku hancurkan keluarga ini. Ayo pergi. Bibi Zhang, iking kau akan tinggal di sini sebagai sukarelawan? Ya, Nyonya. Anda telah menyumbangkan semua ke panti asuhan sebagai orang yang pernah salah karena penilaian buruk. Aku harus menebusnya dengan benar dan berkontribusi pada masyarakat. Bagus. Aku senang kau berpikir begitu. Biarkan masa lalu terkubur. Apa yang terjadi terjadilah. Mari melangkah maju. Jalan ke depan pasti akan bersinar terang. Sayangku, if you akan memastikan kau tumbuh sehat dan kuat, aku akan selalu mencintaimu. Kecerahan sejati.
bukan dari pujian orang lain, tapi menjadi mentarimu sendiri. Bersinar tanpa perlu meminjam cahaya orang lain.